Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa ya ayyuhat tullab. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dapat berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu, yang mana ini merupakan kewajiban kita semua selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua akan sama-sama belajar mengenal tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran yang benar itu. Lalu beliau menjawab, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Sayyidina Ali menjawab bahwa bacaan Quran yang bagus itu, yang benar itu adalah memberikan hak-hak huruf dan sifat-sifat huruf dengan tepat dan mengetahui kapan kita harus berhenti. Maka dari itu betapa pentingnya kita mengenali kapan seharusnya kita berhenti saat kita membaca Al-Quran. Ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia kita sedang membaca koran atau majalah dan yang lainnya, ada tanda-tanda baca yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam Al-Quran pun seperti itu. Bahkan ini akan menjadi penting untuk kita ketahui, karena kalau kita salah berhenti, maka bisa saja akan merubah suatu makna atau suatu tujuan dari ayat tersebut. Para santri yang Ustadz banggakan, yang mudah-mudahan langkah kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengetahui terlebih dahulu arti daripada wakaf tersebut. Wakaf secara singkat artinya berhenti, yang mana dalam saat ini kita akan mempelajari kapan seharusnya kita berhenti dalam membaca suatu ayat dalam Al-Quran, dengan mengetahui tanda-tanda yang sudah diterapkan oleh para ulama. Mereka berijtihad untuk kita semua supaya kita mudah membedakan kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus melanjutkan suatu bacaan. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita simak secara singkat arti daripada wakaf ini. Wakaf secara bahasa artinya berhenti. Maka artinya adalah kapankah kita harus berhenti dalam suatu bacaan dan kapan kita harus melanjutkan suatu bacaan. Namun pada istilah memulai kembali suatu bacaan ini seringkali diistilahkan dengan al-ibtida, yaitu memulai. Saat kita berhenti tentu akan memulai kembali suatu bacaan. Nah, memulai ini diartikan dalam istilah al-ibtida. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz akan jelaskan kepada antum semuanya tentang al-waqaf, yaitu berhenti, supaya kita tahu kapan kita harus berhenti membaca Al-Quran yang tepat. Alhamdulillah, para ulama kita terdahulu telah berijtihad dan memberikan hasilnya kepada kita semua untuk mempermudah kita mengenali tanda-tanda wakaf tersebut di dalam Al-Quran. Mari semuanya perhatikan ke papan tulis bersama Ustadz untuk mengenal tanda-tanda wakaf yang saat ini sudah ada di mushaf-mushaf kalian untuk kita pelajari. Mari sekarang kita sama-sama perhatikan ke papan tulis bersama Ustadz untuk mengenal tanda-tanda wakaf tersebut. Tidak ada santri satupun yang menulis atau tidak fokus ke depan. Semuanya harus fokus ke depan bersama Ustadz. Tanda wakaf yang pertama yang sering kita temui di Al-Quran adalah tanda wakaf berbentuk huruf mim kecil di atas ayat atau huruf, ya. Bertanda mim ini berarti kan kita harus berhenti
dan tidak boleh melanjutkan ayat tersebut. Berhenti sejenak, tarik nafas, lalu mulai kembali bacaan tersebut pada potongan ayat selanjutnya atau pada potongan huruf selanjutnya ya. Nah, jika kita tidak berhenti, maka bisa saja akan mengubah arti dari ayat tersebut atau dari tujuan ayat tersebut. Oleh karena itu, jika kita menemukan tanda wakof ini yang bertanda mim, ya, biasa wakof ini disebut dengan al-waqfu al-lazim, maka kita wajib berhenti dan tidak boleh melanjutkan. Seperti pada contoh ayat di sini, ya, Ustaz mengambil contoh pada surah Al-Mulk, ya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Nah, kita wajib berhenti pada kalimat ini. Ya. Karena kita di sini menemukan tanda wakof, yaitu al-waqfu al-lazim. Ya, al-waqfu al-lazim, yaitu ini. Wajib hukumnya berhenti di sini. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ya pada potongan selanjutnya, yaitu ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Ini terdapat pada surah Al-Mulk ayat 19. Adapun yang kedua adalah tanda wakof seperti ini, ya, berbentuk huruf kof dan huruf lam, ya. Itu artinya al-waqfu aula, berhenti lebih baik daripada melanjutkan, ya. Jadi ketika kita berhenti pada ayat tersebut atau pada potongan ayat tersebut, itu akan menjadi lebih baik bagi kita daripada kita lanjutkan ayat tersebut. Contohnya adalah pada potongan ayat berikut ini. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bisa kita lihat di sini ada tanda wakof. Ya. Tanda wakof ini menunjukkan jika kita berhenti di kalimat as-sufaha itu akan menjadi lebih baik, ya, daripada kita harus melanjutkan seperti ini. Qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum. Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi akan menjadi lebih baik jika kita berhenti di sini, karena akan menjadikan artinya menjadi lebih sempurna, ya. Jadi Ustaz ulangi lagi sekali lagi, cara bacanya seperti ini. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Berhenti, tarik nafas, lalu kita lanjutkan. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 13, ya, seperti yang telah antum hafal, ya. Nah, antum akan mendapatkan tanda seperti ini, yang mana tanda tersebut dinamakan dengan al-waqfu aula. Bentuknya seperti ini. Tanda wakof yang ketiga adalah al-waqfu al-jaiz dengan tandanya seperti ini, ya, berbentuk huruf jim. Jadi itu artinya wakof ini jika kita temukan dalam suatu potongan ayat, maka di situ kita boleh berhenti atau boleh juga melanjutkan. Jadi tidak ada masalah. Jika antum pengen berhenti, silahkan berhenti, dan jika antum ingin melanjutkan, silahkan lanjutkan, tidak usah berhenti. Nah, ini adalah tandanya seperti ini, ya, yang disebut dengan al-waqfu al-jaiz, boleh berhenti atau melanjutkan. Contohnya, nah ini contohnya Ustaz ambil dari surah Al-Insan ayat ke-29. Inna hadhihi tadhkirah. Pada kalimat tadhkirah kita akan menemukan di depannya adalah atau di atasnya tanda wakof jim, ya, al-waqfu al-jaiz. Maka di sini kita dua pilihan, boleh berhenti, boleh juga melanjutkan. Jadi seperti ini, inna hadhihi tadhkirah,
Bisa di situ berhenti atau bisa antum melanjutkan. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ya, itu boleh bagi antum. Ya, seperti itu, dua pilihan antara berhenti atau melanjutkan. Yaitu pada wakaf ya yang bertanda seperti ini, al-waqfu al-jaiz. Ya. Ayyuhal ikhwati al-ahibba al-a'izza, untuk tanda wakaf yang keempat kita akan menemukan ada kalanya seperti ini tandanya di Quran. Tanda wakaf seperti ini biasa disebut dengan al-waslu aula, yang artinya melanjutkan lebih utama. Jadi ketika kita membaca Al-Quran lalu menemukan tanda wakaf seperti ini, itu tandanya kita jika melanjutkan potongan ayat tersebut itu akan lebih utama daripada kita berhenti pada potongan atau pada tanda tersebut. Ya. Contohnya di sini Ustaz ambil dari surah Al-Baqarah ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mislih. Pada kalimat mim mislih di atasnya kita akan menemukan tanda wakaf seperti ini, yang mana wakaf ini disebut dengan al-waslu aula. Artinya jika kita lanjutkan pada ini, maka ini akan menjadi lebih utama daripada kita berhenti di sini. Ya. Maka Ustaz akan contohkan kepada antum dengan menggunakan atau memfungsikan tanda wakaf tersebut. Fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi baiknya jika antum semua mendapati tanda ini pada potongan ayat, maka antum lanjutkan saja. Tapi jika nafas antum misalkan tidak kuat karena misalkan terlalu panjang ayatnya, boleh berhenti dengan melanjutkan ayat selanjutnya atau potongan selanjutnya, atau bisa juga mengulang sedikit ya lalu melanjutkan, seperti itu. Pada tanda wakaf yang keempat ini ya, kita harus bisa membedakan antara wakaf dengan tandanya yang seperti ini dengan tanda wakaf yang seperti ini ya, karena keduanya berbeda. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan, bahwa jika seperti ini maka itu tandanya adalah melanjutkan lebih utama daripada kita berhenti, yang mana disebut al-waslu aula. Tetapi kebalikannya, kita akan menemukan tanda wakaf yang seperti ini. Seperti tadi Ustadz jelaskan pada tanda wakaf yang nomor 2, ada tanda seperti ini, tanda huruf qaf sama huruf lam yang melingkar ke belakang seperti itu tandanya al-waqfu aula. Kalau yang ini berhenti lebih baik, lebih utama, sedangkan yang ini melanjutkan lebih utama. Ya, jadi jangan sampai tertukar ya keduanya. Untuk tanda wakaf yang kelima ada yang disebut dengan al-waqfu al-mamnu. Ya, tandanya seperti ini. Yaitu la. Kalau diartikan jangan, artinya atau maksudnya jangan berhenti, dilarang wakaf, dilarang berhenti. Nah, jika kita menemukan ya pada potongan ayat tanda wakaf seperti ini, artinya kita tidak boleh berhenti di situ. Ya, harus melanjutkan. Nah, Ustadz akan mencontohkan dalam surah yang populer yaitu Al-Ma'un ya. Karena tergolong pendek ya surah ini. Pada ayat keempat dan ayat kelima kita akan menemukan ya tanda wakaf tersebut ya. Fawailul lil musallin. Nah, ada ayat di sini ayat keempat, lalu di atasnya ada tanda wakaf la, artinya dilarang berhenti. Maka kita jika membaca Al-Quran jangan berhenti pada fawailul lil musallin tanpa melanjutkan ayat selanjutnya, karena ini akan berbahaya ya. Kita coba artikan fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat ya. Artinya orang yang sholat akan celaka semuanya ya. Dan jika berhenti sampai situ maka tidak ada lanjutannya, orang akan mengartikannya bahwa yang sholat itu celaka semuanya. Maka
kita wajib melanjutkan ayat selanjutnya. Oh, ternyata di ayat selanjutnya ada penjelasannya. Yang mana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Oh, ternyata yang suka melalaikan sholat atau sholatnya bermain-main, ya, dan tidak betul, ya, atau rajin sholat tetapi sholat itu tidak membekas pada dirinya, ya. Nah, ini akan membuat celaka bagi dirinya sendiri, ya. Jadi kalau ada orang yang zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, subuh tidak, nah itu termasuk pada ayat ini. Fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Artinya nggak betul sholatnya, ya. Nah ini, maka jika kita berhenti sampai ayat sini saja, maka akan diartikan bahwa semua orang yang sholat itu celaka, ya. Padahal tujuan ayat ini adalah orang yang celaka itu jika sholatnya itu tidak betul, tidak benar, kadang sholat, kadang tidak, ya, atau sholatnya dipermainkan atau melalaikan waktunya, ya, seperti itu. Maka jika kita membaca Al-Quran tidak boleh berhenti sampai sini. Fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Lanjutkan, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, ya. Lanjutan ayatnya. Nah, kita akan menemukan tanda wakaf ini, yaitu al-waqfu al-mamnu, dilarang berhenti, ya. Wakaf ini merupakan kebalikan daripada wakaf yang tadi, yang nomor pertama, al-waqfu al-lazim, ya, dengan tanda mim atau seperti ini, ya. Kalau antum menemukan tanda wakaf seperti ini, itu artinya wajib berhenti, ya. Tetapi kebalikannya, jika antum menemukan tanda wakafnya seperti ini, la, artinya jangan berhenti, ya, jangan sampai tertukar. Yang ini wajib berhenti, yang ini tidak boleh berhenti, ya, seperti itu. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda wakaf yang nomor 6, nah, kita kadangkala menemukan tanda wakaf seperti ini, ya. Seperti titik 3, ya, yang berada di atas huruf, ya, atau di atas lafaz tertentu, yang biasa wakaf ini disebut dengan al-waqfu al-mu'anaqah atau disebut juga dengan al-waqfu al-muraqabah. Apa maksudnya? Tanda wakaf ini adalah boleh berhenti pada salah satu lafaz yang ditandai dengan seperti ini, titik 3 seperti ini. Dan ini salah satunya bisa kita temui di surah Al-Baqarah ayat kedua, ya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi cara yang pertama kita boleh berhenti di sini sampai la raib, karena di la raib ini kita akan menemukan tanda ini, ya. Itu cara baca yang pertama. Terus yang kedua caranya adalah dengan berhenti di sini, ya. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itu tanda atau cara yang kedua. Tetapi tidak boleh seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu salah. Kita hanya boleh memilih salah satu di antara tanda ini, ya. Antara berhenti di la raib atau berhenti di fihi, ya. Seperti itu. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini adalah merupakan tanda wakaf yang terakhir kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan dari tanda wakaf yang nomor 1 tadi, ya, sampai nomor 6 bisa antum pahami. Insya Allah kita akan simpulkan untuk antum semua. Nah, sekarang Ustadz akan simpulkan untuk antum pelajaran tadi, ya, bahwa kita hari ini telah mempelajari 6 tanda wakaf, ya. Tadi yang pertama Ustadz jelaskan tanda wakaf mim seperti ini, yaitu al-waqfu al-lazim. Artinya kita wajib berhenti, ya. Jika kita menemukan ini saat kita membaca Al-Quran, ya, maka kita harus berhenti.
Yang kedua ada tanda wakaf seperti ini, qala ya, artinya al-waqfu aula. Artinya jika kita berhenti itu lebih utama daripada melanjutkan. Ya. Terus tanda wakaf yang ketiga tadi Ustaz jelaskan, yaitu dengan tanda jim seperti ini, artinya al-jaiz, al-waqfu al-jaiz, artinya antum boleh melanjutkan atau boleh berhenti. Ya. Tidak ada keutamaan di antara keduanya, yang penting boleh, pilih saja antara berhenti atau melanjutkan. Selanjutnya tanda wakaf seperti ini, seperti sod sama lam ya, sola. Nah, itu artinya al-waslu aula, melanjutkan lebih utama daripada berhenti. Kebalikan daripada yang ini. Ya, kalau yang ini berhenti lebih utama, sedangkan yang ini adalah melanjutkan lebih utama. Selanjutnya nomor 5 ada tanda wakaf seperti ini, la. Al-waqfu al-mamnu, artinya kita dilarang berhenti. Jika kita membaca Al-Quran lalu menemukan tanda wakaf seperti ini, artinya kita tidak boleh berhenti di situ, harus melanjutkan. Ya. Dan terakhir tadi Ustaz jelaskan ada tanda wakaf seperti ini, ya, al-waqfu al-mu'anaqah atau al-waqfu al-muraqabah. Artinya kita boleh berhenti di salah satu tanda seperti ini, seperti tadi Ustaz contohkan, dzalikal kitabu la raib atau dzalikal kitabu la raiba fi, ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan tanda wakaf ini yang telah Ustaz pelajari ya bersama antum semua hari ini, mudah-mudahan antum bisa mempraktekannya ketika antum membaca Al-Quran. Bila mana antum mendapatkan tanda-tanda seperti ini di Al-Quran, jangan aneh lagi, karena kita sudah belajar, maka silahkan praktekkan sama antum semua ya. Dan terakhir Ustaz akan kasih tugas kepada antum, silahkan ya cari oleh antum semua tanda wakaf yang berada di surah An-Naba. Silahkan tugas buat antum semua di rumah nanti, cari tanda wakaf semuanya dengan namanya ya di surah An-Naba ya, supaya lebih melekat pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya ke Ustadz. Untuk itu Ustadz minta maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.